Hai, udah lama banget nih aku nggak bikin konten ngobrol bareng sama karyawan karyawan inilah pegawai gitu kan kerja yang di Jakarta. Nah sekarang mau coba lagi nih kita ngobrol bareng sama salah satu karyawan. Dia sih salah satu teman kantorku. Kalau yang sebelumnya kan udah pernah tuh ngobrol. Nah, kayaknya aku bakal ngulik lagi nih beberapa temenku yang satu kantor untuk ngobrol bareng. Gimana sih suka duka tuh kerja di Jakarta, jadi budak korporat tuh gimana gitu. Jadi biar nggak lama-lama, kita panggil aja langsung ya. Namanya Kasita, kakak, silakan. Halo. Hai, Hai. jadi ini teman kantorku. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya kalau ngobrol gitu, ngobrol bareng sama karyawan kayaknya enakan sama teman yang sekantor dulu kita ulik. Tuh, Jadi boleh diperkenalkan kan namanya siapa? nama aku Sita. Ya. Apa nih? Terus Apa nih? Ini kita terus santai aja ya kan? Ya, kita santai-santai aja santai aja. ngobrol santai aja Kak. Oke. Terus Kakak rumahnya di mana nih? Aku kebetulan rumahnya di Depok. Di Depok. Saya Mm-mm. orang Depok, saya garis keras. Ya, siapa? Enggak bercanda ya. Jadi kalau dari rumah gimana nih Kak? Naik Kalau kendaraannya umum atau pribadi? naik kereta, aku naik kereta. Naik kereta. Mm-mm. Alternatifnya kereta aja. Ada yang lain? Enggak, nyambung ojek. Nyambung ojek. Iya. Jadi dia si kakak tinggal di Depok. Dari rumah naik kereta, Naik naik ojek gojek dulu dulu, ke stasiun. Dari stasiun naik kereta. ya. Udah turun di Cawang. Dari Heeh. Cawang naik Baru ke ojek lagi ke sini. sini. Oke. Gitu. Perjalanannya cukup jauh ya, Say. Jauh banget. Jauh banget. Kira-kira itu makan waktu berapa jam? 45 menit sih. Berarti empat nggak puluh lima nyampe menit sampai sejam lah satu ya. jam. Masih oke Tergantung. dong. Iya, masih oke. Masih oke banget kan? Iya. Jadi masih oke nih kalau kakaknya dari Depok ke kantornya di daerah, kebetulan kita ngantor daerah Jakarta Selatan ya. Iya. Daerah Kuningan dan sekitarnya lah ya. Kita jangan sebut merek nih. Pokoknya Kuningan sekitar dia berarti 45 menit masih oke. Kalau gue aja bisa sejam padahal naik motor loh. Ya kan berarti lebih lebih efisien kakak dong. Iya. Terus gimana nih Kak? Kakak awal mulai kerja tuh dari tahun berapa? Kerja di mana nih? Di sini atau Yang sebelumnya, kan nih kita mau cerita tentang gimana sih rasanya jadi budak korporat dari lulus sekolah, dari lulus kuliah hmm, gitu. Atau kakak dulunya sekolah langsung kerja atau kuliah dulu baru kerja? Gimana nih? Coba eh, ceritain. aku dulu sebelumnya kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah dulu sampai Kuliahnya di mana? Sorry. apa? Kuliahnya di mana? Sebut merek kah? Ya, enggak. Daerahnya aja, Itu di kotanya di mana di gitu. Kebayoran Oke, baru. berarti masih Iya, Jakarta juga masih ya. Jakarta. Oke, bisa lanjut. Kuliah sampai semester 5 deh kayak kalau nggak salah semester 5. Mm-mm. Terus mulai bete tuh Hmm. kayak mau cari uang jajan tambahan lah gitu kan. Ya, oke. Karena tahu kan anak kuliah kan Iya, kayak ya. ya sedikasihnya orang tua. Heeh. Terus waktu itu nyoba ngelamar ke satu bank. Ya, Ya, coba ngelamar itu posisinya masih kuliah. masih kuliah semester Karena 5 tadi ya. Mm-mm. karena di bank itu Mm-mm. nerimanya memang yang lulusan SMA. Oke. Nah, ikut tes segala macam Mm-mm. sampai beberapa tahap lolos. Ya. Nah, tapi nggak di perusahaan itu aja, Mm-mm. ngeplay CV-nya itu ke banyak perusahaan lah. Oke. Nah, dua tuh nyangkut, yang satu di Mm-mm. bank, yang satu di perusahaan otomotif. Oke. Nah, oke. Yang duluan interview di bank dulu nih, Mm-mm. udah lulus. Lalu ada panggilan lagi di otomotif, ikut Ya. tes lagi, lulus Ah, lagi. Nah, ya. kan di antara dua pilihan nih, tapi saya Ya. ngambilnya yang di otomotif Kenapa gitu. tuh, Kak? Bank kan lebih, kalau dibilang jenjang karirnya lebih bagus ya daripada otomotif atau Karena sebaliknya nih, karena kan saya sedikit kurang mengerti lah ibaratnya. Kenapa kakak milihnya bank daripada kakak milih otomotif daripada bank? karena waktu di bank itu dia program magang. Oh magang, magang Iya, aja ya. magang sampai kayak ada sekolah apa sih pendidikannya gitu, Mm-mm. sampai setahun, habis kontrak, lanjut atau enggak gitu kan kayak nggak, Ya. saya kan kayak terus waktu itu kontraknya itu kalau nggak salah, Mm-mm. eee, jadi gini,
Jadi kita belum pasti nih ditempatin di mana. Oh, Jadi ini yang bank nih. iya, Oke. selama belum pasti itu kita harus bersedia mau di mana aja gitu loh. Iya. Kan jadi susah ya. Saya kan juga masih kuliah gitu kan, masih aduh gimana nih kuliah. Kuliah kan harus tetap lanjut Iya, kan betul. gitu Karena kan. baru semester 5 ya, Kak ya. Iya. Jadi ya udah akhirnya yang otomotif itu. Yang otomotif karena lebih prepare ke situ ya. Lebih kayak membagi waktu buat kuliahnya juga bisa biar nggak ketinggal, terus kerjaan Lebih mudah juga gitu ya. Nah akhirnya sampai itu keterima kerja sampai Lulus dengan kuliah itu? belum lulus, Oh, oke. masih kuliah, terus akhirnya pindah ke kelas karyawan di semester 5. Pindah ke kelas malam waktu itu sambil kerja selama 2 tahun lah, itu sama kuliah pulang kerja kuliah itu 2 tahun kayak gitu. Udah sampai lulus masih tetap kerja di situ, pokoknya kerja di situ itu selama 5 tahun. Oh, lama juga ya, Kak. Semester 5 itu Kakak tahun berapa? Masih inget nggak kira-kira? 2000 berapa ya? 15-an deh kayaknya. 2015. Berarti kalau 5 tahun itu 2020 dong? Iya. Lama loh itu. Iya, makanya saya kan 2020 terus resign. Resign dari otomotif. Iya, langsung ke sini. Saya kan ke sini 2021. Oh, berarti dari lulus kuliah kerja baru dua tempat? Iya. Wah, gila sih. Saya itu setia. Ya. Enak ya. Sudah itu. Iya. Bagus sih kayak gitu, Kak. Keren. Pokoknya baru 2 kali kerja selama seumur hidup saya. Iya, enak ya. Saya aja udah hampir 6 apa 7 tempat. Jadi lumayan banyak. Boleh dibagi sharingnya nih, Kak. Kita jangan sebut merek ya untuk perusahaan otomotifnya ya. Kesannya apa nih, Kak, kerja di otomotif? Sebelum kita pindah untuk pertanyaan di pekerjaan Kakak yang sekarang ya. Karena kan kalau dibilang tuh background-nya beda ya. Beda banget gitu ya. Otomotif, terus sekarang bergeraknya di bidang ISP kan? Iya. Coba kesannya apa nih, Kak, waktu di otomotif? Karena kan Kakak juga jatuhnya masih kuliah kan saat itu. Apa? Masih inget nggak kira-kira? Kesannya banyak ya. Awal pertama kali Kakak baru kerja, berarti kan itu belum sama sekali kerja dong? Iya, itu membentuk mental sih, lebih kayak ke nggak semua orang mampu gitu kan, berat banget ya kerja sambil kuliah gitu kan. Terus ya udah sampai ya dijalanin aja, tapi alhamdulillah sampai berada di titik alhamdulillah sekarang, ya, Kak ya. Kira-kira masih ingat nggak tekanan yang Kakak pernah rasain dalam bekerja waktu di otomotif? Yang kayak aduh kayaknya gue nggak kuat nih atau apa gitu, Kak? Masih inget nggak? Kakak aku pernah nih disuruh ini tapi kayaknya gue nggak mampu atau apa gitu. Yang ngebuat Kakak masih ingat sampai sekarang waktu kerja di otomotif? Nggak ada sih. So far aman semuanya? Aman semua. Kalau yang sedih-sedih ada nggak? Kalau yang sedih-sedih pasti ada lah ya. Pasti ada. Ya, namanya juga kayak apa sih, orang-orang tuh kan kayak pada main gitu kan, kita udah kerja gitu, tapi dengan sendirinya pikiran kayak gitu hilang sendiri. Maksudnya kayak ada hal positifnya pasti gitu. Jadi yang sedihnya nggak ada nih? Yang kayak aduh gue pernah loh kayak gini gitu waktu kerja gitu. Kita nggak usah membahas yang detail banget nggak, tapi kayak garis besarnya aja gitu kan. Oh pasti ada. Ada ya? Iya. Bisa di-sharing atau kayaknya nggak deh gue keep aja gitu? Yang emang bisa di-sharing aja nggak? Kalau misalnya menurut Kakak itu sesuatu hal yang kayaknya jangan deh nanti takut. Kayaknya jangan deh. Ya, nanti takut merugikan beberapa orang atau pihak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku nggak maksa. Kan kita di sini sharing ya karena kita kan sama-sama karyawan. Pasti aku yakin di luar sana tuh banyak orang yang ngerasain jadi karyawan tuh bertahun-tahun tuh seperti apa rasanya gitu kan. Apalagi Kakak tipe yang kayak orangnya setia kan, bisa lama. Maksudnya gini, dari lulus kuliah tuh baru kerja di 2 tempat gitu. Iya, karena kan waktu itu nggak semua orang tuh kayak gitu ya. Maksud tuh nggak gini, pasti orang tuh ada 2, minimal 2 mungkin ya. Atau 3, 4, 5 gitu. Nah, Kakak tuh di batas yang minimal gitu, 2 PT doang dari lulus
kuliah gitu. Karena Mungkin ada waktu itu juga kan orang di luar sana yang lulus kuliah udah di situ aja karena sampai waktu itu saya bertahun-tahun. mikirnya pertama saya belum sarjana kan atau jadi nggak berani nyoba-nyoba ke apply ke takut Mana-mana. karena menurut saya pada saat itu eh, yang tempat saya kerja itu udah cukup kayak benefit lah, maksudnya Iya, oke. udah punya nama gitu kan. Terus ya udah sambil sambil menyelam minum air aja, tapi jadi kayak keasikan gitu, Iya, kerja kerja jadi nyaman. keenakan ya. Heeh, Heeh, heeh. akhirnya pada saat pandemi ya, dia Mm-mm. memang ada kayak program apa? Program apa ya? Apa Program WFH yang bukan di rumah? program PHK gitu. Heeh, oh iya, Iya, oke. ada beberapa Mm-mm. orang yang memang harus di cut off gitu. Mm-mm. Nah, kebetulan kakak, Saya nggak termasuk, tapi saya mengajukan oh lah gitu. kenapa kak? Harusnya kan saat itu benar-benar harus kayak, wah ini lagi banyak yang di-cut-cutin nih, gue akan standby nih gitu. Kok kakak yang malah resign gitu? Karena menurut saya, Itu udah tahun kelima berarti? iya Saat di kakak kayak tahun gitu ya? Tahun kelima ya? pas lagi pandemi itu Mm-mm. kayak gaji udah dimulai potong 50% kayak gitu Iya. loh, kayak Mm-mm. kita kan nggak tahu nih waktu itu sampai kapan Iya, kayak iya gini, betul. makanya saya pas ada program itu memberanikan diri untuk udah deh gue ikut aja gitu. Oh, tapi dapat pesangon nggak nih kak? Dapet. Alhamdulillah. Karena Dapet biasanya, dong. karena kan biasanya banyak beberapa yang kayak perusahaan tidak bisa memberi pesangon kan, karena Dapet. emang Itu lagi drop-dropnya banget saat itu pandemi itu kan. hitung-hitungannya pun profesional, Heeh. maksudnya nggak gimana-gimana gitu lah Jadi masih perjalanan hidup. aman ya kak ya, Iya, masih aman. alhamdulillah Nah, ya. makanya saya juga ngejar pesangon itu Heeh. untuk kayak wah buat bekal nih gitu, Iya, lumayan kan sambil alhamdulillah. nyari-nyari kerja Iya, lagi. Tapi alhamdulillah nggak lama dapat. Akhirnya dapet. ketemu nih di Iya, sini. ketemu di sini. Jadi teman-teman, aku sama Kasita itu ketemu tuh baru di sini nih, di di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang internet. Dan kebetulan aku kenal sama Kasita itu baru sekitar 2 tahun ya, 2021. 2021. Tapi kan sebelumnya kakak di gedung yang di Iya. sebelah kan. Nah, sampai akhirnya Kasita ini bergabung bareng gitu, udah berjalan 2 tahun ya. Jadi aku baru kenal Kasita sekitar 2 tahunan gitu. Nah selama 2 tahun aku baru tahu kalau ternyata kayak gini nih ceritanya gitu. Terus gini, kalau ini kan tadi kan kakak bekerja di otomotif. Nah sekarang kakak bekerja di bidang internet ya. Jadi just info ya teman-teman, kita tuh kerja di bidang internet server provider, service ya. Internet service provider. Kita jangan sebut merek dulu ya gitu karena takut kita harus izin dulu yang kayak gitu-gitu. Karena kan kita di sini hanya ngobrol sebagai karyawan aja gitu. Menurut kakak apa nih perbedaannya dari otomotif terus kakak langsung loncat ke sini? Kan tuh kayak jauh banget ya kak ya. Iya. Iya, Gimana nih sebenarnya kesan-kesannya pas kayak kakak keterima gitu? sebenarnya semua pekerjaan sama aja ya, kayak misalkan cuma kita mempelajari produk knowledge-nya aja sih. Karena kan yang di sana jual apa, yang di sini jual apa gitu sih. Tapi untuk basicnya kan saya sebelumnya memang di finance kan. Jadi ya nggak terlalu sulit karena kita bukan fokus di produk knowledge-nya, kita fokus di di finance-nya di gitu. finance-nya ya. Oh ya, sorry. Jadi sebelumnya kakak di otomotif itu kerja di divisi finance. Iya, di finance. Nah, dan sekarang di sini pun juga finance juga. Jadi nggak terlalu jadi sulit. Masih sama ya, cuman beda produk doang gitu ya. Makanya, menurut saya sih nggak ada yang gimana-gimana gitu. Iya. Jadi selama ini untuk pekerjaan masih aman ya kak ya. Oke. Cuman beda produk aja. Beda produk knowledge aja. Terus kayak ada shock terapi nggak nih? Kayak wah nih sama yang kemarin beda banget nih gitu. Atau sebenarnya kalau untuk bidang pekerjaan sama aja. Atau yang menurut kakak kayaknya beda jauh nih sama yang otomotif atau yang ini gitu. Menurut kakak gimana? Ada perbedaan atau kayak sama aja sebenarnya? Apa dari sisi apa? Dari sisi pekerjaannya.
Oh, pasti beda kan, tiap perusahaan ada SOP masing-masing kan. Terlebih yang dulu tuh saya perusahaannya perusahaan besar kan, Ya, yang mana kayak semua itu sudah ada sistemnya gitu ya. rules-nya, iya. Mm. Dan apa, semua tuh tertulis gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada tuh kayak peraturan yang peraturan atau kebijakan yang di apa kayak otodidak gitu, enggak. Enggak. Kita udah tahu, kita udah paham, kita semuanya kan udah tertulis, udah ada Oke. kayak ada satu buku kayak undang-undangnya, Panduan iya, gitu ya. iya. Oke. Heeh. Jadi Dan setiap masih aman ya. karyawan itu kita harus baca dulu tuh, Mm-mm. kita harus, Regulasinya iya, seperti apa gitu ya. jadi kita Oke. baca, ya gitu. Dan Konsekuensinya pun kita harus iya, tahu iyalah. gitu. Pasti di setiap pekerjaan punya masalah tersendiri ya gitu. Terus gimana ya untuk kerja di tempat yang sekarang gimana, Kak? Kita udah pindah nih dari otomotif yang sekarang. Rasanya gimana nih? Rasanya sih karena saya perempuan ya. Emang beda ya perempuan Iya, laki-laki? jadi saya nggak muluk-muluk kayak ya udahlah gitu. Apalagi sekarang saya sudah berkeluarga. Oh gitu. Iya, saya udah punya. Kebetulan Kasita sudah Iya. berkeluarga ya. Jadi kalian jangan macam-macam. Kalau di perusahaan sebelumnya itu saya masih single. Oke. Masih single. Terus pas akhir-akhir mau resign baru saya nikah. Belum punya anak. Terus nggak lama di sini atau sebelumnya? Sebelumnya. Sempat jeda dulu ya berarti kakak ya. Jeda dulu menikah punya anak baru kerja di sini. Iya. Oke. Gitu, seperti itu. Jadi sekarang moto hidup kakak apa nih, kayak hidup gue kerja aja apa gitu nih, bisa di sharing nggak gitu? Saya selalu apa ya, suka sama tantangan baru ya. gitu. Lu tantangan kayak apa tuh Kak misalnya? Ya kayak hal baru tuh kayak mau coba gitu, mau coba gitu, nggak ada salahnya kan kita nyoba. Kalau ada suatu peluang itu kayak mau coba dulu gitu. Oke, berarti kakak tuh suka adrenalin ya, yang memacu adrenalin nggak ya. mengharuskan apa kayak misalkan, aduh gue harus apa sih, misalkan kayak kita kerja di situ-situ aja tuh enggak sih. Enggak, kakak nggak suka yang monoton yang itu Iya, aja gitu. Berarti kakak kalau kakak gitu ya. Iya. Oke. Karena nggak kelihatan gitu. Kakak kayaknya mukanya imut ya, guys ya. Kayak mukanya kalem gitu. Tapi ternyata dia tuh suka yang mengacu adrenalin pekerjaannya gitu. Iya. Tapi oke lah Kak ya. Terus gimana nih? Kira-kira betah nggak? Enggak, sorry, gue ganti bahasanya. Kira-kira kakak di sini punya apa ya? Kayak punya tujuan nggak kira-kira? Kayak gue kerja di sini ada ini nih. Atau gimana nih? Kalau kakak, perasaannya kakak deh kalau kerja tuh seperti apa di sini? Tujuan sih ada ya, maksudnya ya mumpung masih muda manfaatkan usia ya, kalau bisa kerja ya kerja aja dulu sambil nabung. Maunya sih jadi pengusaha ya. Amin, kita doain ya. Mana tahu ya kan. Kita kan nggak selamanya kerja sama orang kan. Harus. Tapi mumpung sekarang masih nggak tua-tua amat ya, manfaatkanlah usia produktif. Kita kan masih dalam usia produktif, kenapa enggak gitu. Tapi untuk nextnya di hari tua kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Kayak lebih enak emang kita punya usaha gitu kan. Iya. Hidup tenang, damai gitu. Kira-kira kakak akan produktif sampai usia berapa nih? Perkiraan aja gitu. Dari usia kakak yang sekarang mungkin kakak nggak usah sebut usia kakak. Misal kayak gue bakal 10 tahun lagi deh, Fik. Atau gue akan kayaknya 15 tahun lagi deh, Fik. 40 tahun deh kayaknya fokus di rumah. Oke, berarti ya sekitar 10 tahun lagi ya. Iya. Oke. Berarti 10 tahun nih waktunya kakak untuk nabung, kerja, cari duit yang banyak, cuan yang banyak ya, Wak. Oke. Biar bisa buka usaha gitu ya. Amin. Oke. Seru juga loh ngobrol. Nih berarti si kakak baru dari lulus kuliah, kerja baru di 2 tempat ya guys. Sedangkan gue tuh bisa 5 apa 6 gitu. Karena saya tuh bukan tipe orang yang nyoba-nyoba kayak apa ya, terlebih kan
eh apa ya, tuntutan kali ya, tuntutan Ya. juga. Mm-mm. Jadi ya udahlah dijalanin aja Iya. Bismillah gitu, Mm-mm. bukan yang kayak ibaratnya gini, apa kita itu perintis bukan Iya. pewaris gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi Oke. iya, Jadi jadi kita harus usaha. harus fight, harus semangat Mm-mm. gitu. Oke guys, jadi tadi kita ngebahas tentang Kasita bakal jadi nantinya ya, nextnya ya, dia Ini akan kan kayaknya rencana kita mikirnya ya. mau jadi pengusaha Iya, gitu. Jadi amin. kayaknya nggak akan terus-terusan Terus-terusan. kerja jadi karyawan gitu ya di Iya. salah satu perusahaan manapun lah ibaratnya gitu. Terus eh, coba deh kasih kita nih kayak pesan-pesan nih buat yang di luar sana pegawai kayak karyawan lah, Apa tuh? biar kayak semangat gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan, kayak anak zaman sekarang tuh kerja berapa bulan keluar, kayak nggak bisa bertahan lama. Gimana nih biar bisa jadi kayak Kak Sita yang bisa stay di satu perusahaan walaupun kayak banyak banget gitu masalah ya kan. Pasti dong. Pasti ya, nggak inilah, nggak menutup kemungkinan setiap perusahaan tuh punya tekanan ya, dimanapun kita jangan bilang di sini ya, dimanapun kita berada, mau di rumah mau dimanapun tuh pasti punya tekanan. Nah kalau dari Kak Sita nih gimana, Eh, kayak kasih pesan gitulah buat anak-anak, lo harus kerjanya nih yang kayak gini, harus stay, gimana kalau menurut kakak? Pesan khusus sih nggak ada ya. Mm-mm. Karena kita tuh kan lagi berjuang dalam ujiannya masing-masing ya. Oke. Jadi kayak konsisten aja, disiplin sih. Gitu Berarti aja. konsisten, disiplin. Iya. Tahu gimana? tahu batasan yang mana kewajiban kita gitu loh. Berarti kewajiban, disiplin, jujur ya. Iya, jujur tuh yang utama. Jujur tuh yang utama. Iya, biar kita dipercaya sama orang. Iya, benar-benar. Aku pernah dapat kata-kata dari seseorang lah, ibaratnya gitu. Kata orang tuh gini, lo lebih baik jujur walaupun itu menyakitkan gitu. Lebih baik minta maaf walaupun lo salah gitu. Jadi ada orang yang ngajarin. Jadi kalau ibaratnya gue salah nih ya Kak, sorry Bu, aku salah, aku minta maaf. Aku melakukan A, B, C, D gitu. Menurut Ibu bagaimana? Nah itu kayaknya lebih enak ya didengarkan daripada kayak yang lu bohong, ternyata lu belum ngerjain gitu. Kayaknya bos lu akan lebih terima lo bilang, Bu, sorry, Bu minta maaf, aku melakukan kesalahan seperti ini gitu. Dan sekarang tuh aku tekenin di pekerjaan ini gitu. Dan bersyukur banget orang yang ngomong kayak gitu jadi kayak, oh ya bener ya, kita tuh lebih baik minta maaf walaupun kita ngelakuin kesalahan, ibaratnya gitu ya. Ini kita ngomong masalah pekerjaan ya, nggak di luar konteks apapun gitu. Iya. Ya kan? Thank you banget nih Kak, kita udah ngobrol panjang lebar banget nih sama Kak Sita. Biar semoga berkah dan semoga kita doain ya teman-teman, Kak Sita mau jadi pengusaha. Amin. 10 tahun kemudian. Karena kita yang akan datang gitu kan. Ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu orang itu akan seperti apa ke depannya. Ini kan baru rencana kita aja. Karena kan kita manusia hanya bisa berencana ya. Semua kan Allah lah ya yang menghendaki gitu. Duh seneng banget gue ngobrolnya, jadi kayak ngobrol santai gitu. Nah nextnya kira-kira siapa ya yang bakal kita ajak ngobrol bareng kayak gini dan ngulik keseharian dia dan ngulik dulu dia kerjanya bagaimana. Next coba kita akan undang orang yang lucu mungkin ya. Tapi so far gimana nih Kak, aman nggak ngobrol? Aman. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada. Dan kita tidak ada menyinggung perusahaan manapun karena kita tidak sebut merek dan kita menjaga privilege ya. Privacy. Iya, oke. Privacy. Maaf ya. Wajar. Privasi orang atau apapun karena kita di sini emang benar-benar ngobrol santai aja gitu. Oke. Aman Kak? Terima kasih ya udah mampir
mampir di YouTube aku gitu. Ya, sama-sama. Ngobrol santai bareng karyawan yang kerja di daerah Jakarta Selatan. Oke, boleh komen, jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau bisa disebarkan. Mana tahu next aku bakal ngundang kalian di sini untuk ngobrol bareng tentang pekerjaan yang di Jakarta ya. Karena kan pekerjaan di Jakarta tuh banyak. Ada yang administrasi, sales, SPG, office boy, dan banyaklah. Nanti kita coba ulik-ulik pekerjaan itu tuh kayak gimana sih gitu. Dan kebetulan kan kalau Kasita ini finance ya. Iya. Jadi ya duit say. Sama orang finance tuh pasti duit gitu kan. Kayak kan kelihatan ya mukanya gitu ya. Kalau orang finance tuh katanya anteng-anteng, tapi di dalam pikirannya tuh lagi muat gitu. Finance rata-rata anteng-anteng. Ya anteng, tapi kan sebenarnya gitu loh kan. Ya kan? Ya, pokoknya nggak boleh disenggol. Serem tuh sebenarnya, lo jangan main deh, ntar duit lo nggak keluar gitu. nggak bercanda. Ya, so aman lah ya sampai saat ini. Terus terima kasih Kasita udah mampir ke YouTube aku. Semoga sukses ke depannya. Amin. Terus semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next, kira-kira kalau diundang ngobrol yang lain, kakak minat nggak? Karena kan kita mungkin kita nggak akan ngobrol yang kayak monoton gak sih ngobrolnya tentang kerjaan gitu. Bisa nanti kita ngobrol tentang liburan atau tentang kayak cara kita menghadapi orang atau cara kita kayak gue kayaknya kalau abis kerja maunya olahraga gitu atau konfit lah atau mau ke GBK lah, karena banyak banget nih karyawan yang kayak gue mau olahraga nih abis kerja gitu. Wacana aja. Ya, kadang wacana shy, ngomong doang, kagak pernah terrealisasikan, tau nggak? Jadi kayak itu kayaknya perlu nih kita bahas gitu kan. Oke? Atau kalian ada saran-saran untuk apa yang mau dibahas bisa langsung komen. Oke? Thank you semuanya yang udah nonton.